Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Wina Nikia Puspita Anggraini. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan Ibu Wina. Apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Amin. Pada video pembelajaran ini kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia, yaitu kata benda dan kata sifat. Dan sebelum kita memasuki pembahasan, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu mendefinisikan kata benda dan kata sifat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menggunakan kata benda dan kata sifat dengan benar. Nah, di sini anak-anak sudah mengerti belum apa itu kata benda dan kata sifat? Apa itu tujuan kata benda, kata sifat, serta ciri-ciri kata benda dan kata sifat? Apa sih itu pengertian kata benda? Pengertian kata benda atau nomina adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan, baik benda konkret maupun abstrak. Kemudian, pengertian kata sifat yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan ciri-ciri atau keadaan pada suatu kata benda atau nomina. Ciri-ciri kata benda. Yang pertama, kata benda merujuk pada sesuatu yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan, baik benda mati maupun benda hidup. Yang kedua, biasa diterangkan atau diperluas dengan kata-kata sifat atau frasa. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Kemudian yang keempat, bisa diikuti dengan kata jamak. Kemudian ciri-ciri kata sifat. Yang pertama, kata sifat dapat terbentuk imbuhan ter yang mengandung makna paling. Kemudian yang kedua, kata sifat dapat didampingi atau didahului dengan partikel lebih, agak, paling, sangat, dan cukup. Seperti contoh, agak mahal, kemudian sangat disiplin. Kemudian yang ketiga, sangat mungkin digabung dengan partikel tidak. Contohnya, tidak manis dan tidak bahagia. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu kata sifat diperluas dengan proses pembentukan se, kurang, plus pengulangan kata ditambahnya. Contoh, sepandai-pandainya, kemudian sebaik-baiknya, seluas-luasnya, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kata benda. Terdapat berbagai jenis kata benda yang dikelompokkan berdasarkan konteksnya. Jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata benda umum. Kata benda umum digunakan untuk menyebut benda atau konsep secara umum, tanpa mengarah pada sesuatu yang spesifik. Contohnya, termasuk masyarakat, kemudian pelajar, karyawan, atau yang merujuk pada kelompok besar tanpa detail khusus. Yang kedua, kata benda khusus. Kata benda ini merujuk pada benda atau nama yang spesifik sehingga langsung diketahui maksudnya. Contohnya, nama kota seperti Jakarta, kemudian atau nama planet seperti Venus. Yang ketiga, kata benda dasar. Jenis kata benda yang dapat terdiri sendiri tanpa tambahan imbuhan. Contohnya kata benda dasar adalah rumah, air, dan mobil. Yang keempat, kata benda turunan. Kata benda turunan terbentuk dengan penambahan imbuhan seperti awalan, akhiran, atau gabungan keduanya. Contohnya, pelukis, masakan, dan perkebunan.
Yang kelima, kata benda kolektif. Jenis kata benda yang menunjukkan kumpulan benda atau kelompok tertentu. Contohnya, hadirin dan pemuda yang merujuk pada sekelompok individu. Yang keenam, kata benda konkret. Kata benda konkret adalah benda yang bisa dirasakan langsung oleh panca indera. Contohnya tanah, bola, gitar, atau yang dapat disentuh atau dilihat. Kemudian yang ketujuh, kata benda abstrak. Kata benda abstrak merujuk pada hal-hal yang dapat dirasakan secara fisik tetapi dapat dipahami secara emosional atau intelektual. Contohnya cinta, kekuatan, dan kemanusiaan. Nah, di sini ada contoh kata benda seperti tas, kemudian ada lagi buku, kemudian ada lagi pulpen. Nah, ini merupakan contoh kata benda. Contoh kata sifat dalam bahasa Indonesia yang dikelompokkan sesuai jenisnya. Yang pertama, kata sifat dasar, yaitu kata sifat yang belum mengalami perubahan atau penambahan imbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Seperti contohnya yaitu atas, bawah, kuat, lemah, manis, dan asin. Kemudian yang kedua, kata sifat imbuhan atau jadian adalah kata sifat yang dibentuk dengan menambahkan imbuhan atau afiks pada kata dasar. Imbuhan yang sering digunakan untuk membentuk kata sifat antara lain i, wi, lah, ter, al, ik, dan is. Sebagai contoh yaitu teratas, terbawah, terkuat, terpendek, dan tercepat. Kemudian yang ketiga, kata sifat serapan, yaitu kata sifat yang diambil atau diserap dari bahasa lain atau biasanya bahasa asing, dan kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia. Kata sifat serapan ini seringkali digunakan dalam konteks formal dan ilmiah. Sebagai contoh, amanah, alami, legal, positif, progresif, inovatif, dan kreatif. Kemudian yang keempat, kata sifat reduplikasi atau pengulangan, yaitu kata sifat yang dibentuk melalui proses pengulangan atau reduplikasi pada kata sifat itu sendiri, yaitu contohnya sepintar-pintarnya, sebodoh-bodohnya, semalas-malasnya, serajin-rajinnya, selambat-lambatnya, dan secantik-cantiknya. Yang kelima, kata sifat majemuk, yaitu kata sifat yang terdiri dari dua atau lebih kata yang bekerja bersama-sama untuk memberikan deskripsi yang lebih spesifik atau kompleks pada kata benda. Biasanya, kata-kata ini dihubungkan dengan tanda hubung saat digunakan sebagai kata sifat. Contohnya, panjang tangan, ringan tangan, kepala batu, wajah tembok, dan hati busuk. Pada video pembelajaran ini, kita dapat menyimpulkan mengenai pembelajaran materi bahasa Indonesia, yaitu kata benda dan kata sifat adalah kata benda menamai sesuatu orang, tempat, benda, dan ide. Dan kata sifat menjelaskan atau membatasi kata benda. Kata benda bisa menjadi subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Sementara kata sifat biasanya menjelaskan kualitas atau keadaan benda tersebut. Sekian pembelajaran video bahasa Indonesia ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe, like, and comment pada channel Ibu ya. Dadah.